Teringat dengan ucapan saya di Inspirasi Hijrah ketika diundang oleh Ustadz Khalid Basalamah. Saya menyebut di situ bahwa saya akan membuat suatu agenda untuk membongkar kebusukan Syiah Rafidhah. Memang Syiah Rafidhah inilah yang menyebabkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan menebarkan akidah-akidah yang sesat menyesatkan. Dan itu sudah menjadi bukti nyata di Indonesia bahwa kebanyakan orang-orang sudah mulai menormalisasi Syiah. Dan sekarang ketika kita melihat konflik atau isu di Palestina, saya mendapatkan informasi banyak tentang propaganda Syiah di Timur Tengah yang mereka berusaha untuk mencari simpatik dunia dengan berpura-pura perang dengan Yahudi. 3H, kata setan Yahu, ada 3H yang berperang dengan Yahudi, yaitu Houthi, Hizbullah, dan Hamas. 3H ini jelas dimonitori atau digerakkan oleh Iran. Dan pertanyaannya, kalau kalian berpikir ya sebagai orang Sunni yang mau berpikir akan niat busuk oleh Syiah Rafidhah, yang dimana mereka ini ingin menghancurkan Sunni dengan berbagai macam cara. Membunuh dengan diam-diam boleh, membunuh dengan terang-terangan boleh, merampas harta boleh, darah kita halal bagi mereka. Itulah Syiah. Dan saya membahas ini bukan tanpa risiko, teman-teman, karena gerakan Syiah Rafidhah di Indonesia itu juga masif. Mereka memiliki power yang bisa saja mereka ini menculik saya, membunuh saya, atau melakukan tindakan-tindakan yang ya kalian bisa tebak sendirilah bahwa mereka ini tidak segan untuk melakukan tindakan kekerasan. Terbukti di Iran sana, kaum muslim Sunni di sana dipaksa untuk berbaiat ke Syiah. Dan juga apa yang terjadi? Penculikan, teman-teman, penculikan dan pembunuhan ulama Sunni di Iran sana, ada yang diculik dan dibunuh. Masuk di berita, ya, masuk kepada berita. Terus yang berikutnya, masjid-masjid Sunni banyak yang dihancurkan, dirusak, dibombardir. Tetapi kalau kalian mau berpikir bahwa sinagog Yahudi yang tercatat lebih dari 30 sinagog aman, tentram, nyaman, megah di Iran sana. Padahal di media mereka terkesan berperang. Syiah Yahudi ini terkesan berperang, tapi pada kenyataannya tidak, teman-teman. Mereka mesra, pura-pura perang di hadapan kita, tapi di belakang kita mereka mesra. Mereka bekerja sama, beribadah, menumpahkan darah kaum muslimin di Gaza sana. Bukan cuma di Gaza, di Suriah juga begitu. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Emang sudah begitu? Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Biar kalian tahu, anak-anak, perempuan, warga-warga sipil, kalau kalian melihat video-video kekejaman dari orang Syiah, orang Yahudi, miris, teman-teman. Sangat-sangat miris. Dan kasihan kepada umat Sunni yang ada di Indonesia terkhusus. Mereka banyak terpedaya dengan orang-orang Syiah. Takiyah mereka sangat hebat. Dan tujuan mereka tetap, yaitu menghancurkan Sunni, teman-teman. Ya, Sunni. Sunni bagian mana? Ya, Sunni yang tidak moderat dengan mereka. Ya, kalau Sunni-Sunni yang sudah moderat dengan mereka, ya aman-aman saja. Contohnya seperti Sufi. Bahkan Sufi ini dipuji-puji oleh pendeta Syiah. Ya, kalau kalian ingin menghancurkan Wahabi dari kota kalian, dari negara kalian, maka dukunglah Sufi. Sesungguhnya Sufi dengan Syiah saling bertawun, bekerja sama. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Pernyataan ini jelas diungkapkan oleh pendeta Syiah, dan sekarang jelas, teman-teman, pembicaraan tentang Syiah sudah mulai redup. Bukan cuma redup, sudah mulai tidak dibicarakan, malah dinormalisasikan. Sebagaimana ada salah satu akun, saya di sini menjumpai satu akun dan langsung saya save. Mereka ini mengagung-agungkan Iran dengan narasi mereka lah yang membela Palestina. Mereka lah yang menginginkan kemerdekaan di Palestina. Tak akan merdeka. Buktinya di Suriah, rezim Bashar al-Assad, yang dimana mereka ini menjadi rezim diktator selama puluhan tahun di sana dan akhirnya ditumbangkan oleh mujahidin Suriah. Jelas merdeka, ya merdeka dari
kezoliman rezim diktator Syiah. Kalau kalian ingin berjihad, maka benerin dulu akidah. Kalau akidah kalian tidak benar, bagaimana mau berjihad? Yang ada apa? Musuh dalam selimut dirangkul. Akhirnya apa? Ditusuk dari belakang. 52.000 syahid perga sipil Gaza. Dan begitu pun di Suriah, jutaan umat muslim Sunni dibombardir oleh Hizbus Syaiton, oleh Houthi, oleh Iran, dan Bashar al-Assad. Begitu terang kenyataan di depan mata kita, tapi masih banyak orang-orang yang tidak melek bahwa biang kerok kehancuran muslim Sunni adalah Syiah. Coba kita simak satu akun, yang dimana akun ini mendewa-dewakan Iran dan menjelekkan Saudi. Meskipun Arab Saudi sudah melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang-orang Syiah Rafidah, yaitu membuat Suriah mendapatkan izin untuk membangun negaranya kembali. Dengan cara apa? Melunasi hutang Suriah. Ya, tidak sedikit, 250 miliar rupiah hutang Suriah dilunasi oleh Saudi. Sehingga apa? Suriah berterima kasih kepada Saudi akan pembebasan itu. Ini sama sekali tidak akan disenangi oleh orang-orang Syiah, sehingga mereka membuat postingan-postingan yang murahan. Coba kita simak. Entah akun apa ini teman-teman, tiba-tiba muncul di beranda saya. Ketika saya scrolling, ternyata akunnya pemuja Iran dan pemfitnah Saudi. Nih, perhatikan postingan-postingannya. Pose yang lagi tren, ya. Arab sedang mundur ke zaman jahiliyah. Hanya pose seperti ini dikatakan jahil, teman-teman. Dan narasinya di sini nggak nyambung sama sekali. Setelah saya baca-baca, nggak nyambung sama sekali. Coba kita lihat yang lain. Perhatikan. Tuh, diedit begini, teman-teman. AI, ya. Ya Allah, mereka memang membenci Saudi, teman-teman. Sehingga apa? Dibuatlah meme-meme seperti ini. Jadi kalau orang-orang Syiah ini, teman-teman, mereka tidak mau adanya perdamaian. Mereka maunya konflik dan konflik terus, perang terus, ya. Sehingga apa? Ketika Muhammad bin Salman, Trump, dan Presiden Suriah, mereka sudah melakukan kesepakatan ekonomi dan keamanan konflik. Diusung narasi oleh akun ini bahwa mereka ini adalah Israel, teman-teman. Betapa murahannya narasi mereka ini, menganggap bahwa perdamaian itu tidak lebih baik daripada perang. Selalu ingin perang. Ketika mereka berdamai dengan Saudi, malah saling kuat hubungan emosionalnya. Mereka cemburu, dimusuhi. Ini 3 Israel katanya. Ya Allah, pendekatan emosional itu penting. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berkonflik, di tengah-tengah konflik, melakukan sulh juga. Sulh Hudaybiyah, berdamai dengan orang kafir. Bukan berarti ketika berdamai itu dianggap bergabung. Diusung narasinya, teman-teman. Dikatakan Israel ketika begini. Perang terus. Menginginkan kehancuran. Begitulah Syiah. Yahudi mengatakan Syiah atau Iran sebagai negara yang menggerakkan teroris, sedangkan Syiah juga berpura-pura mengatakan Israel teroris. Di media begitu mereka, teman-teman. Sehingga apa? Melahirkan perang yang tidak berkesudahan. Ya, kenapa tidak berkesudahan? Karena yang ditargetkan adalah warga sipil. Di sini nih pernyataannya. Tuh. Israel saat ini sedang diserang. Satu pihak yang kuat. Dan itulah Islam. Yang dipelopori oleh satu negara. Tuh. Itulah Iran. It has proxies. The 3 H's, Hezbollah, Hamas, the Houthis, and others. But the center of the pulsating mesin penggeraknya is Iran. Tuh. Mesin penggeraknya adalah Iran. Penggeraknya adalah Syiah Rafidah. Mereka ini, teman-teman, hanya dengan bermodal pura-pura perang dengan Yahudi, menghasilkan apa? Apa yang dihasilkan oleh Iran? Apa? Apakah kehancuran negara Syiah? No. Meskipun Netanyahu tahu otak dari pergerakan Syiah ada di Iran, tapi yang dibombardir oleh mereka siapa? Negara Sunni. Suriah, Lebanon, Yaman, Palestina. Ya begitulah. Harusnya kalau mereka tahu pergerakan 3H ini ada di Iran, kenapa tidak nyerang Iran? Ya, kenapa? Houthi meluncurkan rudal ke pinggiran Israel. Israel membombardir pusat kota Yaman.
diagungkan teman-teman. Diagungkan. Dengan kemesraan ini kita menyaksikan kehancuran Palestina, teman-teman. Ya, kalau mereka saja, orang-orang Syiah ya, yang saya maksud adalah Syiah, di Suriah melakukan penindasan, pembantaian kepada orang-orang Sunni. Dengan narasi apa? Orang-orang Sunni di Suriah memberontak. Memang harus diam gitu ketika negara Sunni dijajah oleh Syiah? Mana kalian yang selama ini membela 3H ini? Apa tanggapan kalian mengenai Bashar Assad? Apa tanggapan kalian kepada Syiah? Apa? Pembantaian Syiah di Suriah, apa tanggapan kalian? Apa respon kalian? Apa yang kalian beritakan di media kalian? Gak ada. Gak ada. Oh enggak Mas Heri, ini bukan masalah akidah, ini masalah geopolitik. Tetap yang menjadi biang kerok kehancuran Sunni adalah Syiah. Apakah kalian masih mau menutup mata dan mau menormalisasi Syiah? Tanyakan pada hati nurani kalian. Tanyakan, mau sampai kapan? Dan mau sampai kapan pula kalian membenci negeri Arab, Arab Saudi terkhusus, yaitu orang-orang yang kalian tuduh Wahabi. Ngeri teman-teman, banyak sekali julukan kepada Wahabi ini. Dijuluki bermacam-macam julukannya. Ya, sebagai penutup, seperti ini julukan-julukan yang disematkan kepada orang-orang Salafi. خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق